Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Siti Hajar sebagai guru matematika peminatan kalian. Baik, di pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang masih berkaitan dengan bilangan pangkat atau bilangan eksponen. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar melalui daring, dan kalian masih diberi kesempatan untuk terus menggali ilmu dan menambah pengetahuan kalian. Langsung saja, untuk mengingatkan pertemuan kita sebelumnya, kita sudah tahu bahwa bilangan eksponensial disebut juga dengan bilangan pangkat. Kalau dari hasil yang kalian sudah katakan, bilangan pangkat atau bilangan eksponensial disebut juga dengan perkalian berulang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat 3, berarti A-nya dikalikan berulang kali sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi bilangan eksponen adalah bilangan perkalian berulang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang eksponensial bilangan berpangkat. Kita masuk dengan submateri sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat bilangan pangkat. Oke, kita sepakati dulu, eksponensial ini mau disebut dengan bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial. Kita tentukan aja dengan bilangan berpangkat saja ya, bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat ini mempunyai beberapa sifat operasinya, sama ya seperti penjumlahan, pengurangan, ada perkaliannya juga, ada pembagiannya juga. Nah, bagaimana sifat-sifatnya ini? Mari kita bahas secara lebih. Kita langsung saja masuk ke sifat-sifat bilangan pangkat. Di sini yang pertama adalah sifat perkalian bilangan pangkat. Apa itu sifat perkalian bilangan pangkat? Oke, perhatikan. Kita tahu bahwa bilangan pangkat adalah bilangan perkalian berulang. Jadi kalau ada A pangkat 2, berarti kita menemukan nilai perkalian berulang dari A kali A sebanyak 2 kali. Kemudian kalau ada A pangkat 4, maka kita akan menemukan nilainya A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita mau mencari nilai A pangkat 2 dikali A pangkat 4, maka hasilnya adalah A kali A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Berarti kita akan menemukan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalian A sebanyak 6 kali atau A pangkat 6. Nah, jadi kalau misalkan dari pencarian seperti ini, kita bisa juga menemukannya A pangkat 2 kali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 ditambah 4. Benar ya? A pangkat 2 tambah 4. Hasilnya A pangkat 6. Ada 6 A. Maka dari sini kita akan menemukan sifat pertama dari bilangan pangkat, bahwa kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Dengan catatan bilangan basisnya harus sama. Kalau di sini bilangan basisnya 2, di sini juga 2, maka kita akan bisa menjumlahkan bilangan pangkatnya. Contoh, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Di sini bilangan basisnya 5, sini bilangan basisnya 5, maka hasilnya adalah bilangan basis 5. Hanya pangkatnya saja yang kita jumlahkan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita masuk ke sifat yang kedua dari bilangan pangkat. Apa itu sifat yang kedua? Yang kedua ada sifat pembagian bilangan pangkat. Dengan metode seperti tadi, kalau misalkan ibu buat A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali.
pembagian. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Maka hasilnya berapa? A pangkat 4 tadi kan nilai dari ini. A kali A kali A kali A gitu ya. Per A pangkat 2. Berarti A kali A. Dari sifat pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, mungkin SMP atau MTS ya. Berarti kalau di atasnya perkalian, di bawahnya perkalian juga, kita bisa menyederhanakan perkaliannya ini menjadi A-nya kita sederhanakan A bagi A 1, ya kan? A bagi A 1. Berarti ini 1, 1. Kalau nilai 1/1 kita anggap tidak ada. Berarti hasilnya tinggal apa? A dikali A. Maka hasilnya sama dengan A kali A. Atau sama dengan A pangkat 2. Benar ya? Berarti kita ketemu bahwa A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 hasilnya adalah A pangkat 2. Dengan cara ini, maka kita bisa menggantinya atau mencari cara lainnya bahwa kalau ada bilangan A pangkat 4 dibagi A pangkat 2, maka kita bisa menemukan A pangkat 4 dikurang 2. A pangkat 4 dikurang 2, maka hasilnya adalah A pangkat 2. Mudah ya? Berarti kalau dia nilainya pembagian, basisnya sama, maka kita bisa menemukan pangkatnya jadi pengurangan. Hasilnya A pangkat 2. Maka kalau kita ubah pangkatnya menjadi suatu bilangan yang merupakan variabel agar kita bisa ubah-ubah, berarti kalau di sini A pangkat N dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikurang N, gitu ya. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikurang N. Inilah yang disebut dengan sifat pembagian bilangan pangkat. Sifat pembagian bilangan pangkat adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan catatan basisnya juga harus sama. Contohnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Maka hasilnya kita bisa langsung menemukannya. 5 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Sampai di sini bisa dipahami? Saya masih bisa diikuti ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kalian boleh catat ya video-video ini di buku catatan kalian. Nanti kalau kita sudah masuk di pembelajaran tatap muka, Ibu akan periksa catatan apa saja yang sudah kalian buat selama kita daring. Oke, ini sifat yang kedua dari bilangan pangkat, sifat pembagian. Kalau kalian sudah paham di sini, kita lanjut saja ke sifat bilangan yang ke sifat yang ketiga dari bilangan pangkat. Apa itu sifat yang ketiga? Sifat ketiga adalah sifat perpangkatan bilangan pangkat. Apa itu sifat perpangkatan bilangan pangkat? Yaitu sifat pangkat yang dipangkatkan lagi. Bagaimana contohnya? Ini aja langsung ya. Kalau misalkan ibu buat A pangkat 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah A pangkat 3 dikali A pangkat 3, gitu ya. Sesuai dengan sifat tadi yang pertama, perkalian. Berarti A pangkat 3 pangkat 2 sama dengan A pangkat 3-nya ada 2 kali sifat perpangkatannya. Maka hasilnya kita bisa uraikan menjadi A kali A kali A dikali A dikali A dikali A. Ini A pangkat 3 yang pertama dikali A pangkat 3 yang kedua. Maka hasilnya sama dengan A pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A pangkat 6. Dengan cara yang lebih sederhana, kita bisa mencari nilai A pangkat 3 pangkat 2 ini sama
3 kali 2. Berbeda dengan sifat perkalian tadi ditambah. Kalau sifat perpangkatan dari pangkat dikalikan, berarti hasilnya sama dengan A pangkat 6. Dari metode ini kita menemukan sifat ketiga dari bilangan pangkat, bahwa kalau ada A pangkat N dipangkatkan N, maka hasilnya kita bisa menemukan A pangkat N dikali N. Sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat N, hasilnya A pangkat N dikali N. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa Ibu minta kalian buat salah satu contoh dari sifat ketiga ini, kirim ke grup kelas kita. Ibu tunggu ya. Kalau sudah, kita akan membahas di sifat yang selanjutnya, sifat keempat. Apa itu? Silakan kita lihat.